Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Cornelia, NIM K1A21928 dari Prodi Kepelatihan Olahraga, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan materi statistik, yaitu validitas, reliabilitas, homogenitas, normalitas, uji regresi, dan korelasi. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan validitas. Validitas. Uji validitas adalah uji untuk mengetahui apakah suatu instrumen alat ukur telah menjalani fungsi ukurnya. Instrumen yang baik tes maupun non-tes, harus valid dan reliable. Terdapat 4 pengujian dalam pengujian validitas. Yang pertama yaitu pengujian validitas konstruk atau konstruk validity. Yang kedua yaitu pengujian validitas isi atau content validity. Yang ketiga yaitu pengujian validitas eksternal. Dan yang keempat yaitu pada uji non-tes digunakan rumus korelasi produk momen, sedangkan pada uji instrumen digunakan korelasi biserial titik atau poin biserial. Uji validitas tiap butir dengan rumus korelasi produk momen yaitu Fxy sama dengan sigma xy dikurang sigma x kali sigma y per akar dari sigma x kuadrat dikurang sigma x kuadrat dikali sigma y kuadrat dikurang sigma y kuadrat. Keterangannya yaitu Fxy adalah koefisien korelasi produk momen, sigma x adalah jumlah skor dalam sebaran x, sigma x kuadrat adalah jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran x, sigma y adalah jumlah skor dalam sebaran y, sigma y kuadrat adalah skor yang dikuadratkan dalam sebaran y, sigma xy adalah jumlah hasil kali skor x dan y yang berpasangan, dan n adalah jumlah sampel. Berikutnya yaitu rumus korelasi biserial titik atau poin biserial, yaitu P sama dengan mu x dikurang mu y per delta P akar P per Q. Dengan keterangan mu x adalah rata-rata skor untuk yang menjawab benar. Mu x adalah rata-rata skor untuk seluruhnya. P sama dengan proporsi yang menjawab benar atau tingkat kesulitan. Q sama dengan 1 kurang P. Lanjut, materi selanjutnya yaitu reliabilitas. Reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam pengukur gejala yang sama. Bila suatu alat ukur dipakai 2 kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat ukur tersebut reliable. Pengujian reliabilitas dapat dilakukan secara eksternal maupun internal. Eksternal adalah pengujian dapat dilakukan dengan tes retest atau stability, equivalent, dan gabungan antara keduanya. Kemudian internal yaitu pengujian dapat dilakukan dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik tertentu. Selanjutnya yaitu homogenitas. Homogenitas adalah uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah seberapa varian populasi adalah sama atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai prasyarat dalam analisis independen sampel t-test atau ANOVA. Pengujian ada 2 yaitu uji Hartley dan uji Bartley dan lain-lain. Uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normalkah atau tidak? Uji normalitas diperlukan ketika jumlah observasi kurang dari 30.
Cara menentukan data distribusi normal. Yang pertama yaitu grafik Ogive, yang kedua tingkat kemiringan, yang ketiga uji chi-square, yang keempat uji Lilliefors, dan yang kelima uji Kolmogorov-Smirnov, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu uji regresi dan korelasi. Tujuan analisis korelasi adalah ingin mengetahui apakah ada hubungan antara dua variabel atau lebih. Sedangkan tujuan analisis regresi adalah untuk memprediksi seberapa jauh pengaruh yang ada tersebut yang telah dianalisis melalui analisis korelasi. Macam-macam korelasi. Yang pertama yaitu korelasi sederhana, yang kedua korelasi parsial, yang ketiga korelasi ganda. Manfaat korelasi. Yang pertama, dapat melakukan pengukuran beberapa hubungan variabel. Yang kedua, dapat melakukan motivasi kerja pada produktivitas variabel. Yang ketiga, dapat melakukan penemuan kualitas dengan menggunakan sebuah pelayanan. Yang keempat, dapat dilakukan peningkatan inflasi pada variabel-variabel tertentu.